Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Allah kasihi, baiklah kita bersama-sama akan bersatu hati membaca serta merenungkan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6 yang disebut juga Minggu Palmarum, kita akan membaca dari Injil Matius pasal 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Kita siapkan Alkitab kita. Sebelumnya baik kita akan bersatu hati dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, dan kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami boleh kembali bersekutu sekalipun harus di tempat masing-masing, karena kondisi dan keadaan yang ada di sekitar kami saat ini dengan merebaknya pandemi virus corona di berbagai tempat. Bapa di sorga, biarlah ibadah kami pada saat ini tidak mengurangi sukacita kami untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan biarlah melalui firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini pun boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami ketika kami mengalami perjumpaan dengan kenyataan kehidupan yang pahit sekalipun. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pegangan bagi kami sekalian. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat memahami, mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, amin. Injil Matius pasal 21 ayat yang pertama sampai 11 dengan judul perikop Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Allah kasihi, demikianlah sabda Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Tentunya yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, memelihara dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hosiana. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Allah kasihi, Shalom. Ya, pada pagi hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6 yang disebut sebagai Minggu Palmarum. Makanya ada daun palem di hadapan saya sebagai simbol Minggu Palmarum. Dan kita bersama-sama memasuki minggu terakhir menjelang Jumat Agung, kematian Yesus,
dan juga menjelang Paskah kebangkitannya. Nah, sidang jemaat yang Tuhan Allah kasihi, adapun firman Tuhan yang kita baca saat ini yang terambil dari Injil Matius 21 ayat yang pertama sampai yang ke-11 bertajuk atau bertemakan tentang jalan sengsara yang harus kutempuh. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Allah kasihi, belakangan ini kita banyak menyaksikan ada begitu banyak berita-berita yang kita konsumsi tiap hari yang berkaitan dengan merebaknya pandemi virus corona di berbagai tempat. Bahkan saat ini di Karawang pun sudah banyak yang terinfeksi. Bahkan di antara Kabupaten Karawang, mungkin Teluk Jambe Timur ini sudah mulai daerah yang sangat memprihatinkan. Kalau tidak salah sampai tadi pagi, tadi malam 12 orang yang positif dinyatakan terkena virus COVID-19. Ya, siapa yang tidak takut, siapa yang tidak cemas? Meskipun ada sebagian orang, kita nggak usah takut, anak-anak Tuhan, kita yakin dan percaya betul. Tetapi bagaimanapun juga, inilah realitas yang saat ini sedang kita hadapi bersama-sama. Ini menjadi sebuah tragedi kemanusiaan yang saat ini terjadi. Dan hidup ini, kita harus menyadari bahwa hidup ini ada kadang susah, senang, sukacita, kesedihan, ada kesuksesan, ada kegagalan. Nah, termasuk sakit penyakit dan termasuk wabah yang dialami saat ini pun merupakan sesuatu yang harus kita hadapi bersama-sama dan sikapi. Tidak bisa seorang diri kita menghadapinya. Kita makanya saat ini kita pun menjadi bagian dari masyarakat yang mencoba untuk bahu-membahu mengatasi wabah ini. Sadar betul bahwa apa yang kita lakukan saat ini yang merupakan himbauan dari pemerintah untuk melaksanakan ibadah di masing-masing rumah, himbauan dari Sinode, himbauan dari PGI, menyarankan kita semua untuk menjaga jarak, social distance. Dan kita bersama-sama juga bagaimana, bukan kemudian kita mengatakan, Pak Pendeta mah parno, takut, cemen dan sebagainya. Tidak. Karena ketika kita mengasihi diri kita, ketika kita berusaha menyelamatkan diri kita, kita sudah termasuk juga menyelamatkan orang-orang yang kita kasihi dan sesama kita dengan tidak mencoba menularkan virus tersebut. Nah, jadi kita harus berpikir secara positif hal ini, memutus mata rantai penyebaran virus. Itu yang terpenting. Nah, sidang jemaat yang Tuhan Allah kasihi, di bawah tema jalan sengsara yang harus kutempuh pada saat ini, kita akan bersama-sama belajar dari sikap Yesus menghadapi realitas kehidupan yang ia alami. Ketika Yesus dikatakan hendak memasuki kota Yerusalem, kota suci bagi umat Israel, kota di mana ia begitu sukacita melihatnya, merupakan sebuah kota pusat spiritualitas keagamaan umat Yahudi saat itu. Di satu sisi ada sukacita, di satu sisi juga Yesus dikatakan bahwa ada rasa sedih yang teramat mendalam. Karena Yesus sadar betul Yerusalem itu merupakan sebuah tempat di mana dirinya akan mengalami kematian, akan mengalami hinaan, dicaci, diolok. Tetapi kita lihat dan kita akan belajar dari sikap Yesus. Sekalipun hal yang tidak mengenakan ada di depan matanya, bagaimana sikap Yesus? Nah, ini pula yang harus menjadi sikap kita ketika kita menghadapi yang namanya persoalan dalam kehidupan ini. Tantangan, termasuk sakit penyakit, termasuk kegagalan, termasuk setiap penderitaan yang kita alami. Mari kita lihat bagaimana Yesus menyikapi realitas yang akan ia hadapi. Ada dua hal paling tidak yang kita lihat dalam pembacaan kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, dia menggenapi nubuat Nabi zaman dahulu kala.
Jadi kalau kita baca khususnya dalam kitab Zakaria pasal 9, bahwa Yesus menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi. Yesus memasuki Yerusalem sebagai seorang raja, bukan raja yang gagah perkasa yang hendak bertempur dengan kuda yang sangat perkasa. Tapi dikatakan Yesus menunggang seekor keledai betina muda dan ada anaknya lagi. Ini menggambarkan sebuah simbolisasi kesederhanaan. Menggambarkan sebuah sikap yang katakanlah lemah lembut. Tidak garang, tidak kasar, tapi raja yang datang dengan damai. Nah, ini yang ditunjukkan oleh Yesus dalam rangka menggenapi nubuatan para nabi. Dan selanjutnya digambarkan bagaimana kemudian orang-orang yang menyambutnya. Ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, ketika muridnya sudah mengambil keledai betina muda itu, lalu mengalasi dengan pakaiannya, Yesus naik ke atasnya. Orang-orang kemudian serentak membuka bajunya dan menghamparkannya di jalan. Ya, seperti karpet merah mungkin zaman sekarang ini, sebagai wujud penghormatan terhadap raja. Mereka membuka bajunya, menghamparkannya. Dan orang saat itu dikatakan ayat 8, orang banyak yang sangat besar jumlahnya. Ada di depan Yesus, ada di belakangnya. Dan mereka kemudian menyambut dengan penuh sukacita. Ayat 9 dikatakan mereka bersorak, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Mereka menyambut Yesus dengan gegap gempita. Ya, Yesus tentunya senang. Dia tahu betul siapa dirinya, dia disambut sebagai raja, raja damai. Tetapi Yesus pun di satu sisi sadar betul bahwa sebentar lagi ia akan menghadapi kematiannya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Yesus disambut dengan gegap gempita, tapi Yesus sadar betul bahwa sebentar lagi sambutan sorak-sorai yang begitu gegap gempita menyambutnya sebagai Raja Damai. Orang-orang yang begitu sukacita menyambut Yesus bersorak-sorai. Orang-orang itu pula yang nanti sebentar lagi akan berteriak kepada Yesus, salibkan dia, salibkan dia. Bagaimana kita bisa menggambarkan hati Yesus yang remuk redam saat itu? Tapi yang menarik yang harus menjadi teladan bagi kita, Yesus tetap berjalan maju. Nah, pertanyaannya bagi kita yang harus menjadi teladan kita adalah, kenapa Yesus masih mau menjalankan tugas tanggung jawab itu, sekalipun ia tahu dan sadar betul kematian ada di hadapan matanya? Bapak Ibu, setidaknya dua hal yang Yesus lakukan dalam hal ini. Yang pertama adalah dia harus melakukan misinya, menyelamatkan manusia dari kutukan dosa ini, dalam rangka mengemban tugas dan amanat dari Bapanya. Ia ingin menuntaskannya. Dan yang kedua, kenapa Yesus kok mau-maunya? Udah tahu dia bakal mati di sana, tapi kenapa istilahnya orang bilang seperti ular nyamperin orang sudah bilang seperti ular nyamperkan panggebuk, ya. Kok konyol? Nah, saya kira dalam pikiran dan hati Yesus tidak seperti itu. Yang pertama tadi dikatakan, ia setia menjalankan tugas dari Bapanya. Yang kedua, alasannya adalah ia lakukan semuanya itu karena cinta. Kenapa demikian? Ini syarat utama, syarat mutlak. Kalau Yesus tidak memiliki cinta yang luar biasa itu, ngapain? Mendingan pergi pulang dan meninggalkan dan juga kemudian menghindari kematian itu. Tapi Yesus menghadapinya. Selain menjalankan tugas Bapanya, ia melihat bahwa ia memiliki cinta yang begitu luar biasa. Terhadap siapa? Terhadap manusia yang berdosa.
terhadap saudara dan saya. Ia mau rela dan mati untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Allah kasihi, kalau seandainya, ini kalau contoh ya, ilustrasi, kalau seandainya saya kemudian membawa 2 orang anak kecil nih, diperhadapkan kepada salah satu orang tua ini anaknya, anak kecil yang satu ini. Tapi anak yang satu ini bukan siapa-siapa orang tua ini. Saya ingin ngetes tentang sampai sejauh mana kesungguhan orang tua ini mengasihi anaknya. Ya, bukan kemudian jahat dalam arti pandangan jahat. Ketika anak ini katakanlah dijorokin, jatuh, kira-kira reaksi orang tua ini seperti apa? Mana anak yang akan ditolong? Ya tentu anaknya dong, Pak. Anak yang ini? Ya enggak lah, dia bukan anaknya, bukan siapa-siapa. Nah pertanyaannya, kenapa kemudian orang tua itu refleks dan spontan menolong anaknya sendiri? Jawabannya karena ada cinta. Karena ada ikatan batiniah yang tidak bisa kemudian dipungkiri. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Allah kasihi, Yesus mengasihi manusia yang berdosa, yang tidak ia kenal, termasuk saya dan saudara. Tapi kenapa ia mau rela mengorbankan dirinya, mati buat saudara dan saya? Karena ia cinta. Loh kan, dia nggak kenal aku. Tidak Bapak Ibu, dia mengenal saya dan saudara. Dia begitu mengasihi kita, seperti orang tua yang mengasihi anak-anaknya. Nah oleh karena itu Yesus mengajarkan kepada setiap umatnya dengan hukum yang terutama apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Untuk bisa mengasihi sesama kita yang lain, itu pertama-tama kita harus merefleksikan, kamu bisa nggak mengasihi dirimu sendiri? Punya cinta dulu bagi dirimu. Kalau ini dipupuk, cinta ini betul-betul dipupuk dengan sungguh-sungguh dan bersemi dan bertumbuh dalam diri kita, maka cinta yang sejati hakikatnya adalah cinta agape, cinta yang tidak akan pernah pandang bulu, cinta yang akan mengalir dengan sendirinya ketika menyaksikan orang lain yang menderita. Kenapa? Karena pertama-tama aku mengasihi diriku. Kenapa aku mengasihi diriku? Karena aku sudah dikasihi terlebih dahulu. Sidang jemaat yang Tuhan Allah kasihi, ini inti yang terpenting dari bacaan kita pada pagi hari ini. Ketika kita membaca bagian Injil Matius 21 ayat pertama sampai 11 ini, Yesus menghadapi realitas kehidupan di hadapan matanya sekalipun penderitaan yang akan ia alami. Tapi dia tetap setia. Kenapa ia lakukan? Yang pertama ketaatan kepada Bapaknya, yang kedua sebagai wujud cintanya kepada kita. Saat ini kita pun harus melakukan hal yang sama. Saat ini ada begitu banyak orang yang rela mengorbankan dirinya, Bapak Ibu, yang dikatakan sedang berada di garda terdepan menghadapi wabah virus corona ini. Dan saat ini kita tahu profesi itu adalah para medis, perawat, dokter, bidan dan sebagainya, dan kemudian juga aparat keamanan. Termasuk kita sebetulnya berada di garda terdepan ketika kita mau melakukan anjuran pemerintah untuk menjaga jarak, tidak berkumpul-kumpul, dan menghambat penularan virus itu. Kita sudah mengasihi diri kita sudah mengasihi sesama kita. Kiranya melalui firman Tuhan di minggu sengsara minggu Prapaskah yang ke-6 ini, minggu Palmarum, kita belajar dari sikap Yesus. Hadapi kehidupan apapun juga resikonya. Hadapi dengan penuh kesetiaan sebagai bentuk ketaatan kepada Bapa. Dan kita lakukan semuanya itu karena cinta. Cinta yang tulus. Cinta yang tidak berbatas. Cinta yang universal. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.